Rokan Hilir, salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang letaknya di pesisir timur Pulau Sumatera, berdiri pada tanggal 4 Oktober 1999 dan ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, Bagan Siapi-Api ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Ibu kota kabupaten yang berada di muara Sungai Rokan ini bernama Bagan Siapi-Api. Pusat pemerintahan berada di Komplek Perkantoran Batu Enam, Bagan Siapi-Api yang memiliki panorama yang indah karena di tepi muara Sungai Rokan yang berhadapan langsung ke Laut Selat Melaka. Rokan Hilir berbatasan di sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka, sebelah selatan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu, sebelah timur dengan Kota Dumai, sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Utara. Di bidang kepariwisataan, Rokan Hilir memiliki potensi wisata yang cukup besar. Satu di antaranya, objek wisata Pulau Jemur. Selain memiliki panorama yang indah, Pulau Jemur merupakan surga bagi penggemar wisata memancing. Baik, ini kita rencanakan bakar tongkang ini di tanggal 4 Juli. Ini nanti setelah kita 3 tahun kita mungkin di pandemi ini tidak kita laksanakan besar-besaran. Cuma perlu kita ketahui supaya juga masyarakat banyak mengetahui bahwa bakar tongkang ini acara event nasional ini atau event internasional ini sudah menjadi pariwisata, artinya nasional dan internasional. Ini banyak lagi orang-orang dari luar termasuk dari Taiwan, dari Tiongkok juga hadir ke tempat kita ini. Tentu dengan banyaknya yang hadir di sini, bahkan hotel-hotel yang ada di Bagan Siapi-Api ini penuh. Kalau tidak di booking secepatnya ini artinya bahkan bisa nanti rumah-rumah penduduk lagi yang tempat menampung orang-orang yang datang ke sini ini. Alhamdulillah, artinya juga dengan banyaknya turis-turis datang ke sini nanti termasuk orang-orang kita Tionghoa yang dari luar. Alhamdulillah, artinya ekonomi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ini berjualan apa saja itu laku. Inilah dampaknya. Dan juga tentunya kita mempromosikan ini kepada masyarakat, pada negara-negara luar yang hadir ke sini. Tentunya juga dibawanya kabar nanti bahwa Bagan Siapi-Api ini punya sejarah bagaimana orang Tionghoa itu datang ke Bagan Siapi-Api ini pada waktu itu. Sebagai ibu kota kabupaten, Bagan Siapi-Api juga memiliki beragam potensi pariwisata. Kota yang berjuluk Negeri Seribu Kubah ini merupakan kota tua yang menyimpan potensi wisata sejarah. Beberapa bangunan tua dan bersejarah masih berdiri kokoh di jantung kota. Di antaranya, gedung BRI tertua yang merupakan kantor BRI kedua yang dibangun di Indonesia, Gereja Katolik Santo Petrus, Tangsi Belanda yang kini menjadi asrama polisi, Rumah Kapitan Oi merupakan salah satu bukti keberadaan Kapitan Tionghoa yang menjadi pemimpin lokal untuk orang-orang Tionghoa, berdiri pada akhir abad ke-18. Kelenteng Ing Hock Kiong. Sebelum direnovasi, kelenteng ini merupakan kelenteng tua yang dibangun sejak tahun 1823. Setiap tahun menjadi pusat pelaksanaan ritual bakar tongkang. Suasana kota mungil dan nyaman juga menjadi sebuah daya tarik bagi wisatawan untuk menikmati wisata city tour. Nuansa kota lama perkampungan Cina dihadirkan di salah satu sudut kota. Beberapa objek wisata buatan juga melengkapi potensi wisata yang ditawarkan Negeri Seribu Kubah. Di antaranya, Lapangan Purna MTQ Bagan Siapi-Api tampil dengan nuansa Islami yang kental dengan taman bunga yang tertata dan asri. Jembatan Padamaran yang membentang di muara Sungai Rokan menghubungkan Bagan Siapi-Api dengan Pulau Padamaran dengan panorama sungai yang eksotis. Hutan kota
salah satu objek wisata buatan terbaru di kota Bagan Siapi-Api. Destinasi yang di bawah pengelolaan DLHK Kabupaten Rohil ini sekarang menjelma menjadi objek wisata yang paling banyak dikunjungi. Ini kami namakan hutan kota Bagan Siapi-Api. Memiliki luas lebih kurang 7 hektar. Ide pembangunan hutan kota ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2002. Yang mana pada PP tersebut diamanatkan kepada pemerintah kota Kabupaten Kota agar memiliki sebuah kawasan ruang terbuka hijau untuk dijadikan sebagai oksigen, cadangan oksigen di masing kota. Makanya kami berinisiatif karena memang dulunya di tahun 2008 ya, waktu itu masih zaman Bapak Dalda, kita sudah punya DID, Detail Engineering Design. Jadi kami coba soundingan dengan Pak Bupati saat itu, Pak Haji Suyatno, agar memang cadangan lahan ini sudah ada Pak sebenarnya. Sudah memang kita miliki lama, tapi tidak terkelola, hanya hutan belantara yang tidak terrawat dan tidak terkelola. Lalu itu kami coba ajukan anggaran, alhamdulillah direspon. Ya, jadi selama 2 tahun anggaran kami push anggaran ke sini dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Dan alhamdulillah ya ini termasuk ikon masyarakat. Setiap hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari libur lainnya ini dikunjungi oleh masyarakat. Dan fasilitas ini juga sudah boleh dikatakan sudah mendukung ya. Kita ada panggung hiburan, kemudian ada gazebo, kemudian untuk fasilitas sarana MCK ya. Kemudian di halaman depan juga kita siapkan ada air terjun dan air mancur menari. Sehingga ini merupakan daya tarik lah masyarakat untuk berkunjung ke sini. Termasuk ada mainan anak-anak seperti di pulau ini ada beberapa mainan ya. Ada ayun-ayunan dan sebagainya, ada bebek-bebek dayung. Ya. Ini memang sudah kita kelola sejak tahun 2021 dan memang ini belum kita pungut retribusinya, masih kita gratiskan dulu. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti dengan seiring dengan lengkapnya sarana ini bisa kita jadikan ini sebagai sebuah objek wisata dan kita pungut retribusinya. Tapi yang jelas dari segi fungsi ini sebagai ya kawasan ruang terbuka hijau yang mana saat ini kita tahu bahwasanya ya kawasan hutan yang ada di Rohil ini sudah pada umumnya sudah berganti dengan sawit. Sehingga inilah direncanakan sebagai cadangan oksigen dan paru-paru kota kita. Makanya di sini banyak didominasi oleh banyak pohon-pohon. Ya yang paling tua ini adalah pohon karet ya. Ini usianya mungkin sudah hampir puluhan tahun ini Pak. Nah, kami selingi juga dengan pohon-pohon lainnya, ada pohon mahoni, ketapang, tabebuya, dan lain sebagainya. Pemerintah Rokan Hilir memiliki perhatian besar pada sektor kepariwisataan. Di Kabupaten Rokan Hilir ada namanya Event Bakar Tongkang. Ini merupakan telah masuk salah satu event nasional. Suatu kebanggaan bagi kita. Event yang ada di Kabupaten Rokan Hilir masuk ke level nasional. Tentu selama ini kita melaksanakan kegiatan bakar tongkang ini, tetapi karena COVID-19 selama 3 tahun kita vakum. Insya Allah tahun ini bagaimana kegiatan bakar tongkang ini dapat dilakukan kembali. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan diantaranya adalah mempromosikan Kabupaten Rokan Hilir ke seluruh Indonesia dan ke luar negeri. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa bakar tongkang ini merupakan yang dinanti-nantikan oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan luar. Pelaksanaan bakar tongkang itu semuanya datang berduyun-duyun ke Kota Bagan Siapi-Api. Selain rekreasi, juga menambah nilai promosi kepariwisataan di Kabupaten Rokan Hilir. Kita banyak sebetulnya Kabupaten Rokan Hilir, di antaranya ada Pulau Jemur. Mana tahu datang ke Bagan Siapi-Api dengan acara bakar tongkang ini juga bisa mengenalkan Pulau Jemur. Ada juga Bagan Hertek,
bangunan-bangunan lama. Contoh bangunan di dekat Bank BRI. Bank BRI itu adalah bangunan BRI nomor 2 pertama di Indonesia. Juga ada bangunan-bangunan lainnya yang ada di kota Bagan Sepiapi, yaitu disebut dengan Bagan Hertek. Ada juga dengan pantai-pantai lainnya. Ada Pulau Tilan, kemudian di pesisir ada pariwisata yang ada di Panipan. Panipan itu kota terapung. Mudah-mudahan dengan adanya Bakar Tongkang, selain kita sebagai tuan rumah harus sukses melayani tamu dengan sebaik-baiknya, juga mengandung nilai wisata yang luar biasa dan mempromosikan Kabupaten Rokan Hilir sekali lagi di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dukungan diberikan kepada event-event yang dianggap mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten di hilir Sungai Rokan ini. Salah satu di antaranya adalah event Festival Bakar Tongkang. Terkait dukungan Pemkab Rokan Hilir terhadap event Bakar Tongkang, kami mendukung untuk event-event yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, umumnya Bagan Sepiapi khususnya. Event-event ini adalah untuk mengundang para wisatawan untuk datang ke Bagan Sepiapi menyaksikan event ritual Bakar Tongkang. Secara tidak langsung juga mendukung para kawan-kawan kita yang bersuku Tionghoa. Tapi untuk dicatat, kita tidak mendanai ritualnya, tapi adalah event. Karena prinsip kami di Dinas Pariwisata bagaimana caranya bisa mengundang sebanyak-banyaknya wisatawan untuk datang ke daerah kita. Untuk saat ini adalah urutan kedua di Riau untuk jumlah wisatawan yang datang. Pertama adalah Kabupaten Kuantan Sengingi, kedua adalah kita terkait event ritual Bakar Tongkang. Tapi untuk juga dicatat bahwa untuk penyumbang tenaga wisatawan asing yang datang adalah kita yang nomor 1 untuk Riau. Yang saya sampaikan tadi waktu pertama adalah bagaimana caranya kita bisa mengundang wisatawan baik itu domestik maupun luar untuk datang ke Kabupaten Rokan Hilir, ke Bagan Sepiapi khususnya. Bagaimana caranya mereka bisa membelanjakan uang mereka di Bagan Sepiapi. Kenapa begitu? Juga dapat meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, masyarakat terutama Bagan Sepiapi khususnya. Mungkin kawan-kawan media sudah mendapat info selama diadakannya ritual Bakar Tongkang ini, pendapatan masyarakat kita, baik itu pedagang, tukang becak, insya Allah dalam beberapa minggu kemarin cukup meningkat. Mungkin datanya kawan-kawan sudah mendapat info, tapi kami untuk ini juga akan melakukan survei terkait peningkatan ekonomi terhadap masyarakat kita. Tadi sebagai contoh, terhadap tukang becak ya. Selama ini mungkin hari-harian mereka tidak lebih mungkin dari 100.000. Untuk dari info yang saya dengar, selama ritual Bakar Tongkang ini, pendapatan tukang becak kita bisa mencapai 1 juta satu hari. Dengan itu ada juga kemarin saya sarankan mana masyarakat kita yang mempunyai kendaraan bisa merentalkan Hondanya. Para pedagang-pedagang kita juga insya Allah selama beberapa hari kemarin pendapatan mereka juga meningkat.
Dan kami juga lihat sepanjang jalan tempat kuliner itu dipenuhi pengunjung. Artinya dengan ini kan pendapatan mereka juga meningkat. Artinya juga meningkatkan juga perekonomian bagi mereka. Kami berharap ke depannya para pelaku ekraf dapat mengambil kesempatan untuk ini. Ya contohnya mungkin ke depannya mereka bisa membuat baju yang ada bakar tongkang, ritual bakar tongkang atau gantungan kunci lah. Itu mereka bisa mengambil kesempatan itu. Memang kemarin itu banyak, cuma kebanyakan pedagangnya dari luar. Kita berharapkan pelakunya adalah masyarakat kita, supaya perputaran uangnya tetap berada di Kabupaten Rokan Hilir. Kalau kita bukan memilah-milah atau apa, tapi kalau pedagangnya dari luar, artinya keuntungannya kan nanti dibawa keluar daerah kita. Tapi kalau pedagang pelakunya adalah dari kita, insya Allah perputaran uang tetap ada di Bagasi Papi, khususnya Kabupaten Rokan Hilir umumnya. Bagi pemerintah Rokan Hilir, Festival Bakar Tongkang menjadi penting sebagai salah satu objek wisata yang memberikan multi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Jadi inilah gunanya supaya juga daerah kita, Kabupaten Rokan Hilir ini dikenal di mancanegara sana. Baik juga dari Malaysia, mau juga orang-orang dari Jakarta, orang kita Tionghoa yang sukses. Dan Alhamdulillah orang ini betul-betul artinya pemodal-pemodal semua bakar tongkang ini tidak menggunakan uang APBD sama sekali. Cuma kami sebagai pemerintah juga menyiapkan semuanya, kami telah melaksanakan musyawarah dan mengundang seluruh suku-suku yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini bagaimana untuk persiapan bakar tongkang ini. Supaya juga nanti orang yang berkunjung di tempat kita ini merasa nyaman, terlindungi, aman. Artinya kita tidak boleh berbuat yang tidak-tidak. Termasuk juga kita himbau seluruh masyarakat kita supaya santun terhadap orang-orang yang datang di Kabupaten Rokan Hilir ini. Ini gunanya supaya pariwisata yang ada di Rokan Hilir ini makin dikenal baik di negara kita maupun negara mancanegara nantinya. Apalagi orang-orang Tiongkok, orang Taiwan, bahkan orang Makau juga hadir di tempat kita. Ini gunanya masyarakat kita harus kompak juga, karena banyak orang luar ini. Mari orang ini kita jaga bersama supaya dia merasa aman dan nyaman di tempat kita ini. Secara ekonomi, event Bakar Tongkang memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat selama festival berlangsung. Di Kabupaten Rokan Hilir ini ada beberapa objek wisata yang mungkin ke depan ini perlu kita kembangkan dan kita tingkatkan. Pertama, potensi pariwisata yang ada yaitu seperti Pulau Jemur. Tetapi dengan kondisi jarak tempuh ke Pulau Jemur itu juga cukup jauh dan transportasi di sana juga belum ada. Ini juga mungkin agak sulit. Untuk itu kami juga beberapa kesempatan sudah menyampaikan ke Kementerian Pariwisata Ekraf Republik Indonesia bagaimana potensi ini bisa diangkat. Karena potensi alam yang ada di Pulau Jemur ini cukup bagus. Nah, pantainya adalah pasir putih dan hari ini Pulau Jemur adalah tempat salah satu penangkaran penyu, yang mana penyu ini adalah hewan yang dilindungi dan di sana itu memang belum ada masyarakat yang tinggal di sana, tetapi ini adalah satu pulau yang berada pulau terluar dari wilayah Provinsi Riau. Nah, sampai hari ini Pulau Jemur itu masih dijaga dengan ketat oleh dari Lanal yang dulu ini di bawah Lanal Dumai. Nah, hari ini karena masih jarak tempuhnya dekat ke arah Tanjung Balai Asahan dan ini masuk wilayah Tanjung Balai Asahan. Nah, yang kedua, event yang sangat besar yang pasca Covid ya, yang dulu sebelum waktu pada saat terjadi Covid, event pariwisata Bakar Tongkang ini juga sangat luar biasa. Luar biasa hal ini juga, nah pemerintah pusat juga mengambil daripada momen ini dijadikan event kalender nasional Bakar Tongkang ini. Karena kenapa? Memang
pelaksanaan bakar tongkang ini adalah ritual orang Chinese gitu kan, orang Chinese. Nah ini ritual ini hampir setiap tahun mereka lakukan. Mungkin kemarin 3 tahun terakhir ini belum dilakukan karena COVID, dan insya Allah di 2023 ini akan dihidupkan kembali untuk ritual bakar tongkang ini. Nah event ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena kenapa? Ini juga akan mendatangkan turis-turis asing mulai dari Singapura, Thailand, Tiongkok, Cina. Dan ini antusias daripada masyarakat Chinese ini juga luar biasa untuk datang ke Bagan untuk menyaksikan, ikut serta dalam prosesi event bakar tongkang ini. Nah ini juga menjadi nilai positif tentunya bagi pemerintah Kabupaten Ilir, pemerintah provinsi, dan Indonesia. Karena ini nanti turis asing yang akan masuk ke kota Bagan Siapiapi ini cukup luar biasa. Dan sampai hari ini, kemarin 2 hari yang lalu saya cross check, ini kamar-kamar hotel sudah full semua. Karena pelaksanaan event bakar tongkang ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2023 yang akan datang. Nah tentunya tadi kita sudah melakukan persiapan-persiapan itu, dan baru rapat awal dan mungkin ada rapat berikutnya dalam upaya mendukung dan mensupport sehingga pelaksanaan event bakar tongkang ini bisa berjalan dengan baik, kondusif, dan dalam upaya juga untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Hilir ini. Peningkatan pendapatan dirasakan oleh masyarakat dari berbagai tingkatan kelas ekonomi. Jadi kalau dampak ini pendapatan lah, Bisa juga. besarnya macam apa? Biasa. Lumayan lah bang. Kalau 500-an dapat juga sampai malam tuh bang. Iya. 2-3 kali lipat. Hah? Bisa berapa? 2-3 kali lipat? Iya, misalnya dari penghasilan Biasa. Bahkan dampak yang lebih signifikan dirasakan oleh usaha penginapan. Tamu-tamu itu sebetulnya kebanyakan ya, rata-rata itu orang Bagan yang sudah pindah tinggal di luar kota. Bahkan ada yang udah tinggal di luar negeri juga, tapi rata-rata ya kayak dari Jakarta, dari Medan, bahkan dari kayak Bandung, agak jauh-jauh Kalimantan, situ pun ada, dan Pekanbaru. Jadi ini memang memberi dampak yang sangat positif untuk perekonomian di Bagan Siapiapi ini. Jadi dari hotel sampai kepada rumah makan, semuanya merasakan efek positifnya. Jadi perekonomiannya itu bagus gitu. Jadi tentu berbeda dengan pada saat hari-hari biasa. Tentu dampaknya sangat besar ya. Kalau untuk hotel kami, saya bicara khusus Hotel Bagan ya. Jadi kalau hari-hari biasa, tamu-tamu itu kan sangat terbatas ya. Kalau orang nggak ada urusan, nggak ada yang ke Bagan. Terus juga nggak ada acara-acara khusus, orang juga nggak ke Bagan. Paling ya orang-orang sekitar sini mungkin yang para dari kantor-kantor aja mungkin ya kan. Sedangkan kalau yang untuk kaum Tionghoanya pulang itu karena mereka memang ada eventnya baru mereka pulang. Seperti misalnya kayak Cengbeng begitu mereka rame pulang. Begitu juga dengan Tongkang. Nah tamu-tamu kita ini ramenya di saat-saat begitu. Pada saat ada event tertentu, nah baru rame. Sepertilah Tongkang ini yang membuat kamar itu tentu menjadi full ya. Dan ini juga dampaknya bukan cuma pada Hotel Bagan kami saja. Semua hotel juga jadinya full gitu. Bakar tongkang, sebuah ritual budaya lokal masyarakat Tionghoa Bagan Siapiapi yang masuk kalender wisata nasional. Ritual bakar tongkang itu mungkin dulu ya, kalau kita sampaikan dulu merupakan tradisi-tradisi dari mungkin di kalangan Tionghoa saja. Tapi seiring dengan kemerdekaan Indonesia dan perkembangan dari daerahnya, dan akhirnya dari bakar tongkang inilah menjadi suatu wisata religi yang terkenal di Provinsi Riau, yang khususnya di Kabupaten Rokan Hilir ini. Inilah yang berkembang terus menjadi satu wisata andalan di Riau. Bakar tongkang merupakan upacara persembahan di hari kemuliaan bagi masyarakat Tionghoa Bagan Siapiapi. Ya, bakar tongkang ini adalah ritual yang dibuat dengan orang Tionghoa yang berasal dari Fujian. Jadi mereka untuk menghargai leluhur mereka yang
yang bernama Dewa Kiongya atau yang di Malaysia bernama Ong Yah Kong. Jadi setiap Goge Capla atau tanggal 16 bulan kelima, mereka mengadakan hari kemuliaan dengan mempersembahkan sebuah tongkang untuk dewa tersebut. Persiapan pun dilakukan jauh sebelum hari pelaksanaan ritual, terutama pembuatan replika tongkang. Untuk pembuatan replika tongkang, panitia mendatangkan tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pembuatan replika perahu tersebut dari tahun ke tahun. Dialah Ang Kim Lo, sosok di balik pembuatan replika tongkang saat event nasional ini diadakan setiap tahunnya. Kerjaan ini telah dilakoninya selama 16 tahun. Meski tidak lagi berdomisili di Bagan Siapiapi, Ang Kim Lo setiap tahun akan kembali ke Bagan Siapiapi jelang ritual bakar tongkang diselenggarakan. Di bengkel ini, Ang Kim Lo beserta tim bekerja dari hari ke hari membuat replika perahu yang akan menjadi pusat perhatian para peziarah dan wisatawan. Dengan tekun dan penuh ketelitian, Ang Kim Lo dan tim memasang satu persatu bagian tubuh tongkang yang telah ia persiapkan sebelumnya. Kemarin dari dia kapal dari Tonggol ke sini, baru dia kan tinggal lalu kaji sembahyang ini tadi Tonggol dan Jadi dari orang Cina datang dari di Bagan, datang beda ke orang datang ke Bagan pakai tongkang. Replika tongkang dibangun Ang Kim Lo beserta tim memiliki panjang lebih kurang 9 meter, lebar 1,7 hingga 1,8 meter, tinggi lambung 110 cm, tinggi tiang depan 4,6 meter, tinggi tiang belakang 4,8 meter, lebar layar depan 230 cm dan lebar layar belakang 260 cm. Di beberapa sisi tongkang dihiasi dengan gambar-gambar yang memperindah bodi tongkang. Di sisi depan terdapat gambar 2 ekor naga dan di sisi belakang dihiasi dengan gambar sio ikan dan tulisan Cina. Beberapa hiasan lain juga dipersiapkan seperti gambar kepala harimau dan ornamen-ornamen seperti barisan bendera kertas yang dipancang pada kedua sisi tongkang. Untuk menyelesaikan replika tongkang, Ang Kim Lo beserta tim menghabiskan waktu lebih kurang 1 bulan. Selain mempersiapkan replika tongkang, panitia juga mempersiapkan lokasi tempat tongkang nanti dibakar, yaitu lapangan yang berada di Jalan Klenteng, Bagan Siapiapi. Jelang hari pelaksanaan ritual, dilakukan beberapa ritual pendahulu, seperti ritual mengibarkan bendera perang. Ritual diawali dengan sembahyang meminta izin kepada Dewa Perang untuk menegakkan tiang bendera. Mendapatkan izin, tiang bendera pun ditegakkan secara gotong royong di depan Klenteng Ing Hock Kiong. Hingga tiba hari pelaksanaan ritual, area seputaran Klenteng Ing Hock Kiong dipenuhi oleh puluhan ribu peziarah dan wisatawan. Bakar tongkang, sebuah ritual budaya yang ditajam untuk mengenang kembali sejarah panjang keberadaan masyarakat Tionghoa yang bermukim di Bagan Siapiapi. Peristiwa bakar tongkang ini atau yang sekarang ini kita kenal dengan event wisata nasional bakar tongkang Bagan Siapiapi ini merupakan perjalanan ke masa lalu leluhur Tionghoa menemukan kota Bagan Siapiapi, yaitu berawal dari daratan Tiongkok, yaitu Xiamen, Provinsi Fujian. Leluhur Tionghoa Bagan Siapiapi berlayar dari sana, kemudian berlayar ke selatan, pernah singgah di Thailand Selatan, kemudian terus menelusuri perjalanan ke selatan dan akhirnya menemukan kota Bagan Siapiapi. Dari situlah dimulai dari
bakar tongkang ini yaitu mengenang dan merasa bersyukur atas petunjuk dari Dewa Ki Wongya yang menunjuk bahasanya ada suatu daratan yang merupakan penghidupan yang baru buat kita semua. Iya, karena sejarahnya itu ketika leluhur Tionghoa, mereka ingin mencari tempat peradaban yang baru yang mempunyai hasil daya alam gitu kan. Jadi mereka saat berlayar, mereka dilanda oleh badai sehingga kapal mereka seperti ada bergelombang gitu laut. Terus mereka menemukan sebuah daratan baru gitu. Ada sebuah kunang-kunang yang bersinar dari kejauhan yang mereka mendekati dan mereka berhenti di situ dan mendirikan perkampungan baru. Kemudian perkampungan baru itu dinamakan dengan Bagan Api-Api seperti sekarang ini. Ya mereka sepakat untuk tinggal di sini karena memang sebelumnya sudah ada Bagan Api-Api tersebut. Jadi ketika mereka melihat ada sebuah cahaya api gitu, jadi mereka memutuskan untuk tinggal di sini sesuai dengan petunjuk dewa mereka yaitu Dewa Ki Ongya yang sedang diperingati sekarang ini saat bakar tongkang ini gitu. Di puncak festival yang merupakan pembakaran replika kapal besar atau tongkang, kerumunan mengantisipasi dengan cemas di mana tiang utama akan jatuh. Warga setempat percaya bahwa arah di mana tiang utama jatuh akan menentukan nasib mereka di tahun mendatang. Jika tiang jatuh ke laut, mereka percaya bahwa keberuntungan setahun ke depan akan datang dari laut. Jika jatuh di darat, maka keberuntungan untuk tahun depan akan datang dari darat.